Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Senang sekali saya bisa berdiri di hadapan teman-teman sekalian. Sebelum saya masuk ke materinya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Astagfirullah. Misalnya saya tanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah waras. Ya. Ya benar. Benar ya? Ya. Ulang. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Waras. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan 5 hal ilmu tajwid dalam kitab Asy-Syafi'i. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama yaitu pengertian makhrijul huruf. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui makhraj suatu huruf. Yang ketiga, macam-macam makhraj huruf. Yang keempat, penjelasan makhraj al-halaq, makhraj al-jawf, dan yang terakhir yaitu penjelasan makhraj al-halaq. Baik. Yang pertama yaitu pengertian makhraj huruf. Makhraj adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik, teman-teman silakan ikut saya. Nah, makhraj adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suatu huruf akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Bisa dimengerti? Baik. Coba sebutkan pengertian makhraj huruf. Ukhti siapa ya? Yang macam itu? Ya. Siapa? Ukhtinya. Coba sebutkan pengertian makhraj huruf. Ya, benar. Terus. Baik. Membedakan arah. Ahsan. Coba sebutkan pengertian makhraj huruf ya akhuna Sa'ad. Terus? Nah, lanjut. Dan suara akan berhenti pada tempat tersebut. Terus? Iya. Dan dapat dibedakan antara satu huruf. Baik. Bisa dimengerti kan? Bisa, insyaallah. Baik, ana akan lanjut yang materi kedua, yaitu bagaimana cara mengetahui makhraj suatu huruf. Ada 2 cara. Yang pertama ditasydidkan dan yang kedua disukunkan. Yang pertama apa teman-teman? Ditasydidkan. Yang kedua diapakan? Disukunkan. Baik. Kita menggunakan huruf ba untuk contoh tasydid. Contohnya itu teman-teman silakan ikut saya. Abba. Baik. Kita akan mengetahui tempat keluarnya makhraj huruf ba, yaitu ada di kedua bibir. Tempat keluarnya makhraj huruf ba yaitu ada di kedua bibir. Dan yang contoh kedua, kita menggunakan huruf nun untuk contoh sukun. Contohnya, teman-teman silakan ikut saya. An. Nah, kita juga dapat mengetahui tempat keluarnya makhraj huruf nun, yaitu ujung lidah bertemu gusi bagian atas. Bisa dimengerti kawan-kawan? Bisa. Baik. Coba sebutkan. Ada beberapa cara untuk mengetahui makhraj suatu huruf. Akhuna Ahmad. Sebutkan. Coba berikan contohnya. Ukhti. Siapa itu namanya? Ya. Siapa? Filiza. Ya, Filiza. Ukhti. Coba berikan contohnya. secara berurutan satu persatu.
Contoh tasdid. Sekali lagi. Kalau contoh sukunnya gimana? Sekali lagi. Ahsan. Baik. Sebelum saya lanjut, ke materi yang ketiga, apa ya? Lupa lagi. Sabar. Iya, materi yang ketiga yaitu macam-macam makhraj huruf. Makhraj huruf terbagi menjadi 5 bagian. Makhraj huruf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halaq, tenggorokan. Yang ketiga alisan, lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Dan yang terakhir yaitu al-khayshum, pangkal hidung. Makhrajul huruf terbagi menjadi berapa bagian teman-teman? 5. Yang pertama artinya. Yang kedua artinya. Yang ketiga artinya. Keempat artinya. Yang kelima artinya. Baik. Bisa dimengerti kawan-kawan? Baik. Baik. Saya akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu penjelasan makhraj al-jauf. Apa sih al-jauf? Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad. Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3. Yang pertama, alif yang didahului harokat fathah, waw sukun yang didahului harokat dhammah, dan yang terakhir ya sukun yang didahului harokat kasroh. Huruf-huruf mad ada berapa teman-teman? 3. Yang pertama alif yang didahului fathah. Yang kedua sukun yang didahului dhammah. Yang ketiga ya sukun yang didahului kasroh. Baik. Ketiga empat tersebut disebutkan dalam firman Allah secara bersamaan dalam Quran surat Hud ayat 49. Contohnya itu, teman-teman silakan ikuti saya. Nuhiha. Baik. Bisa dengar kawan-kawan? Bisa, insyaallah. Coba sebutkan huruf-huruf mad. Ya akhuna Umar. Huruf mad ada berapa? Yang pertama huruf alif yang didahulukan harokat fathah. Kedua yang ketiga huruf ya yang didahulukan harokat kasroh. Baik, coba berikan contohnya ya ukhti Semaya. Dari dulu. Coba. Ulang lagi. Baik. Saya akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penjelasan tentang makhraj al-halaq. Yang terakhir yaitu penjelasan makhraj al-halaq. Al-halaq artinya tenggorokan. Al-halaq artinya tenggorokan. Baik. Al-halaq terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Yang pertama apa teman-teman? Tenggorokan bagian bawah. Yang kedua tengah. Yang ketiga baik. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf, huruf hamzah dan huruf ha. Baik. Tenggorokan bagian tengah terdapat 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Baik. Dan yang terakhir yaitu tenggorokan bagian atas terdapat 2 huruf juga, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Bisa dengar kawan-kawan? Bisa. Baik. Makhraj al-halaq terbagi menjadi berapa ya akhuna a'raf? Ya, makhraj al-halaq terbagi. Sebutkan. Ya.
Baik. Nah, sudah. Contoh tenggorokan bagian bawah yaitu huruf hamzah. Contohnya, teman-teman silakan ikuti saya. A. Coba pegang tenggorokan bagian bawah sini. Pegang. Sabar dulu. Belum. A. Nah, kita dapat merasakan huruf hamzah keluarnya dari tenggorokan bawah. Baik. Contoh tenggorokan tengah yaitu huruf H. Belum. H kecil. Bagian tengah. Bagian tengah. Udah biarin dah. Bagian tengah dah. Iya, bagian tengah. Bagian tengah. Iya. Iya, contoh huruf H yaitu teman-teman silakan ikuti saya. H. Pegang tenggorokan tengahnya. Pegang. H. Baik, bisa dirasakan kan? Bisa. Rasa manis apa pahit? Pahit ya. Baik. Yang terakhir itu tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas terdapat tuh huruf. Udah biarin satu-satu baik. Tenggorokan bagian atas itu terdapat huruf ain dan huruf kha dan huruf ghain. Sorry. Huruf kha dan huruf ghain. Contohnya huruf kha yaitu coba pegang tenggorokan atas. Kha. Contoh yang satu lagi yaitu huruf ghain. Contohnya gha. Baik. Sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan random. Baik, random. Ya. Dapat rumput. Hadiah rumput. Baik. Coba sebutkan pengertian makhrajul huruf. Akhuna siapa ya? Sa'ad. Pengertian makhrajul huruf. Makhraj. Terus yang artinya ada yang bisa bantu? Habil. Pengertian makhrajul huruf. Ahmad. Makhraj adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat suara huruf mana suara akan berhenti pada tempat tersebut dan kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf lain. Baik. Baik. Coba sebutkan macam-macam makhraj huruf. Makhraj huruf terbagi menjadi berapa bagian? Ukhti, siapa itu namanya? Kisti. Enggak, macam-macam makhraj huruf. Artinya? Baik. Ya. Yang terakhir? Baik. Ahsan. Sabar. Coba sebutkan huruf-huruf mad. Ya ukhti Salma. Alif yang didahului dengan fathah, sukun yang didahului dengan harf dhammah, ya sukun yang didahului dengan harf kasrah. Baik. Coba berikan contohnya. Ya akhuna ahraf. Contoh huruf mad. Ya, contohnya. Sekali lagi. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.